Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanta Zahra dengan NIM 21042005, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi pertemuan 5 sampai pertemuan 6, mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MA. Adapun subpokok pembahasan pada materi pertemuan 5 yaitu yang pertama, manfaat etika administrasi negara, yang kedua, keterkaitan etika dan proses pembangunan. Dan materi pertemuan 6 dengan pokok pembahasan yang pertama yaitu perilaku kerja organisasi publik, dan yang kedua, pelaksanaan sanksi bagi pelanggaran etika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk pada materi pertemuan 5 dengan pokok pembahasan manfaat etika administrasi negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu etika administrasi negara. Etika administrasi negara adalah seperangkat nilai atau prinsip nilai yang dapat digunakan sebagai pedoman, gagasan, referensi, sekaligus standar penilaian baik buruknya sikap, tindakan, dan perilaku administrasi negara atau birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, secara umum manfaat etika administrasi negara yaitu yang pertama, etika dapat menjadi pedoman administrator publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun contoh sederhananya yaitu pemerintah sebagai aktor administrasi publik memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapan etika administrasi publik, maka administrator bertugas dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Tapi kenyataannya masih ada isu ataupun kendala menerapkan etika yang diharapkan. Masih terdapat penyimpangan sehingga penerapan etika harus tetap dievaluasi dan diterapkan lebih baik lagi. Adapun manfaat yang kedua yaitu etika menjadi standar penilaian sikap dan perilaku administrator publik. Contoh kasusnya yaitu para administrator publik tentunya sudah memiliki standar penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Administrator publik wajib memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan tidak berbelit-belit. Nah, dari sebuah kasus ini, apabila administrator tidak menerapkannya dengan baik, maka dapat dinilai apakah tindakannya dapat dikatakan baik atau buruk dan menjadi salah satu standar penilaian etika dalam administrasi publik. Etika administrasi publik dapat dijadikan sebagai petunjuk atas apa yang harus dilakukan administrator publik, serta sebagai standar penilaian apakah perilaku administrator publik dapat dikatakan baik atau buruk. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, etika adalah seperangkat nilai atau prinsip nilai yang digunakan sebagai pedoman, pegangan, referensi, sekaligus standar penilaian baik buruknya sikap, tindakan, dan perilaku. Adapun pembangunan pada hakikatnya adalah peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih tentram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup di masa depan. Dengan demikian, usaha pembangunan mempunyai makna humanisasi, atau dengan kata lain, usaha untuk memanusiakan manusia. Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, yang berarti manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, serta berusaha untuk menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hidupnya, baik kehidupan material maupun spiritual. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi yang ideal, maka diperlukan kehadiran ethical assessment dalam proses pembangunan. Moral dimension of development bisa menjadikan pembangunan lebih bermakna bagi kehidupan manusia dan lingkungannya secara positif dan komprehensif. Karena secara substantif, prinsip-prinsip dasar etika akan selalu mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kebebasan, otonomi, otoritas, dan demokrasi.
Jadi, ketika etika hadir mendampingi pembangunan, maka akan tercipta kondisi yang lebih berpihak pada kesejahteraan bagi seluruh manusia dan lingkungan ekologisnya. Mungkin bisa dikatakan development without ethics is blind, and ethics without development is empty. Baik, selanjutnya masuk pada materi pertemuan 6. Pokok pembahasan yang pertama yaitu perilaku kerja organisasi publik. Dalam lingkup etika administrasi negara atau pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat dan profesional standar atau kode etik atau right rules of conduct, aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayan publik. Lewis and Gilman menyebutkan 3 prinsip atau nilai yang menjadi pedoman manajer publik, diantaranya demokrasi, profesionalisme, dan etika. Selanjutnya, organisasi publik hendaknya menerapkan perilaku kerja organisasi pelayanan publik yang profesional. Pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan, yaitu aparatur pemerintah. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, efektif, yakni lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Yang kedua, sederhana, mengandung arti, prosedur, atau tata cara pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang ketiga, kejelasan dan kepastian. Dan yang keempat, yaitu keterbukaan. Selanjutnya, yang kelima, efisiensi, bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. Selanjutnya, ketepatan waktu. Yang ketujuh, responsif. Dan yang terakhir, adaptif, yaitu cepat menyesuaikan terhadap apa yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang. Adapun pokok pembahasan yang terakhir yaitu pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Secara umum, sanksi bagi pelanggar etika dapat dibagi menjadi 2, yaitu sanksi sosial dan sanksi hukum. Sanksi sosial adalah sanksi yang diberikan oleh sekelompok orang atau masyarakat secara langsung, sementara itu sanksi hukum adalah sanksi yang diberikan karena perbuatan pelanggaran hukum. Salah satu contoh kasus mengenai perilaku ASN di Indonesia yang melakukan pelanggaran yaitu kasus pungutan liar pembuatan KTP. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan dengan masyarakat yang mana adanya modus dapat menitipkan pembuatan KTP pada petugas dengan syarat memberikan sejumlah uang berkisar Rp10.000 hingga Rp30.000 pada warga yang ingin mencetak KTP. Setelah pemeriksaan terhadap beberapa orang pegawai yang terjaring operasi tangkap tangan, serta barang bukti sejumlah uang, inspektorat akan memberikan sanksi administratif. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sebagaimana yang diketahui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pergantian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan. Pemerintah pusat telah menggratiskan retribusi untuk semua pembuatan administrasi kependudukan. Aparat pemerintah yang memungut biaya secara liar akan diancam 6 tahun hukuman pidana, serta denda uang dengan nominal 75 juta. Pada kasus ini, para pihak sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari penanganan perkara, dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 hari.
Sekian penyampaian materi pertemuan 5 hingga pertemuan 6 mata kuliah Etika Administrasi Publik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.